실력도 늘었겠다. 혜인아! 그런 널 좋아할 수 있는 사람이 있겠어? Sebelum pergi, Eun-song berpapasan dengan Hyun-woo. Eun-song menuduh Hyun-woo mendekati Hae-in karena ia menginginkan warisannya. Lantas, ia menawarkan kepada Hyun-woo akan memberikan apapun asalkan Hyun-woo meninggalkan Hae-in. Karena kesabaran Hyun-woo telah habis, ia mengancam dan memperingatkannya dengan hampir memukulnya. Namun Eun-song tak terima dan balik memukulnya. Perkelahian tak dapat dihindari. Hyun-woo sekali lagi memperingatkan jika ia akan selalu bersama Hae-in dan tak akan pernah meninggalkannya. 그러니까 꿈 깨고 꺼져. Saat Eun-song pulang, Seol-hae memberitahu bahwa ketua Hong telah pulang. Seol-hae menyindir Eun-song tentang tragedi konferensi pers yang dilakukan Hae-in. Eun-song meminta kepada Seol-hae agar tak terlalu peduli dengannya. Rokor Song-uk mendatangi Eun-song untuk meminta perlindungan kepadanya karena Hyun-woo tak akan diam melepaskannya dan akan segera menuntutnya atas dugaan kontrak ganda dan penipuan investasi tanah. Dan mengancam bahwa jika dirinya tertangkap, hal itu akan membuat posisi Eun-song tak aman. Hyun-woo dan Hae-in tengah berdiskusi terkait perebutan kembali perusahaannya. Hyun-woo menduga bahwa dana gelap ketua Hong masih belum ditemukan oleh Eun-song. Mereka mengetahui bahwa dana gelap tersebut berada di Swiss. Namun terdapat 3 perusahaan yang didirikan di Kepulauan Virgin, Moldova, dan Singapura. Dana gelap yang berada di Swiss dipindahkan ke Singapura, lalu ke Kepulauan Virgin, dan dibuat seolah-olah meminjamkan uang ke Moldova. Dan Singapura menjamin utang Moldova. Lalu Moldova mengumumkan tak bisa bayar sehingga Kepulauan Virgin mengajukan gugatan gagal bayar dan pengadilan menuntut Singapura untuk membayar. Begitu semua selesai, ketika perusahaannya itu akan tutup dan membuatnya sulit untuk melacak dananya. Begitulah mereka terus mencuci uang tersebut. Dan terakhir, mereka mengirimkan uangnya ke bank di Labuan Malaysia. Ternyata, Hyun-woo mengetahui hal ini karena ia mendatangi beberapa orang yang telah bekerja untuk Queens lebih dari 30 tahun. Dan orang terpenting yaitu Sekretaris Jang yang sudah lama menjadi sekretaris ketua Hong. Mereka membantu Hyun-woo karena ingin menyelamatkan perusahaan Queens, tempat mereka mengabdikan hidup dan tak ingin melihat perusahaan lebih hancur. Hyun-woo diinspeksi dan dituduh oleh para tim audit Queens bahwa ia telah melanggar prinsip kerahasiaan dan membocorkan informasi perusahaan. Tiba-tiba, Yang Yi dan rekannya datang untuk membela Hyun-woo atas tuduhan tersebut. Saat tim audit dan petinggi Queens memutuskan untuk memecat Hyun-woo dengan klaim bahwa ia membocorkan info Naratama, Yang Yi curiga karena identitas intranet Hyun-woo dihapus pada tanggal 28 Juli. Bahkan, Hyun-woo telah mengembalikan semua fasilitas perusahaan pada hari itu juga, sehingga tidak mungkin Hyun-woo bisa mengakses daftar Naratama perusahaan Queens dan membocorkannya. Namun, mereka tetap menuduh bahwa Hyun-woo telah melakukan penggelapan dan mendatangani semua dokumen tersebut. Yang Gi menolak alasan itu karena ia telah membawa dan memeriksa ke badan forensik untuk mengecek tanda tangan Hyun-woo. Dan ternyata semua tanda tangan yang ada di dokumen memiliki ukuran dan detail yang sama persis. Dan hal itu mungkin terjadi jika tanda tangannya diduplikasikan. Yang Gi juga mengancam bahwa jika mereka terbukti dalam memalsukan dokumen, setidaknya mereka akan dipenjara selama 3 tahun. Ketiga pengacara Hyun-woo meminta agar tim audit dan petinggi Queens untuk menanggapi masalah ini dengan bijak. Eun-song memerintahkan Song-guk untuk melenyapkan Hyun-woo dan berjanji akan membayar mahal kepadanya. Karena jika Hyun-woo masih hidup, itu akan menggagalkan seluruh rencana Eun-song. Di sisi lain, Hyun-woo meminta untuk meneliti semua berkas yang ia punya terkait seluruh dana gelap yang pernah disimpan oleh ketua Hong saat di Swiss. Ia mendapatkan semua berkas itu dari Hae-in yang ia terima dari sekretaris Na tempo lalu. Hyun-woo dan Hae-in merangkai potongan kertas itu hingga menjadi utuh kembali. Ternyata Eun-song juga mencari dana gelap tersebut agar ia bisa membeli lebih banyak saham lagi. Hyun-woo bertekad untuk mencari dana tersebut sebelum Eun-song menemukannya. 얼마인데? 9,000원. Grace kini mulai mendekati Seol-hae kembali dan mencoba mencari keuntungan darinya dengan membujuk Seol-hae. Ia berjanji akan melayani Seol-hae dengan lebih baik lagi. Melihat beberapa barang di kamarnya, ketua Hong samar-samar mulai mengingat memori masa lalunya. Seol-hae mengetahui ini dan memaksa ketua Hong untuk mengungkap dana gelap yang telah ia sembunyikan.
Di adegan lain, Bomja merasa terpikat saat melihat ketampanan Yongsong. Lalu Yongsong sadar jika sedang diintip. Ia lalu menghampiri Bomja dan memberikannya sekantong murbe. Bomja tersentuh dan tersenyum malu karena merasa jika ia sedang merayunya. 아껴뒀다 준 거야? Saat Mison dan Pong-e sedang bersama, tiba-tiba ada dua orang misterius yang sedang diam-diam mengambil gambar mereka. Seluruh keluarga Hyunwoo dan Hae-in makan malam bersama di sebuah restoran untuk merayakan kepulangan Hae-in. Mereka akan memastikan Hae-in akan menjaga pola makannya supaya sel darah putihnya cepat meningkat. Mereka lalu begitu menikmati makan malamnya dan saling bercengkerama satu sama lain. 식단을 한번 짜보려고요. Saat di rumah, setelah selesai bebersih, Hae-in menemui Hyunwoo dan meminta bantuan untuk mengeringkan rambutnya dengan sebuah hair dryer. Hae-in bahkan memuji kemampuan Hyunwoo dalam mengeringkan rambut. Hal itu membuat Hyunwoo tersipu malu. Hae-in meminta kepada Hyunwoo agar ia bisa melakukan hal itu selamanya dan selalu berada di sisinya. Hae-in juga menceritakan bahwa kemarin dirinya tidak bisa mengenali wajah Sochol selama beberapa saat. Bahkan ia terkadang lupa dengan nama dokternya dan arah ke kamar pengobatan di rumah sakit. Ia hanya bisa berdiri diam. Awalnya Hae-in tak percaya saat dokter mendiagnosa bahwa dari penyakitnya ia bisa kehilangan ingatan, kemampuan sensorik, dan kesulitan bicara. Namun, hal itu terjadi kepadanya tempo hari, dan itu membuatnya takut jika gejala berikutnya terjadi. Hae-in berharap jika kejadian itu terjadi, ia tak mau Hyunwoo melihat dan berada di sisinya. Ia ingin berbahagia dengan keadaan yang sekarang. Ketika penyakitnya bertambah parah, Hae-in ingin Hyunwoo meninggalkannya. 실력도 늘었겠다. 난 당신이랑 이 다음까진 함께 안 하고 싶어. Di sesana tinju, Sochol meminta Hyuntae untuk mengajarinya cara bertinju. Ia berharap dengan kemampuannya itu bisa balas dendam dan melindungi keluarganya. Ia diajari dua keterampilan dasar, namun dengan stamina Sochol yang lemah, membuat ia sempat ragu saat melakukannya. 가르쳐줄게. Grace diundang ke Yongduri oleh Hyunwoo. Mereka berdiskusi terkait dana ketua Hong yang diduga kini telah berada di Korea. Perusahaan Changkang telah meminjamkan uang kepada 5 perusahaan investasi di Korea sebelum ditutup. Di balik itu, keluarga Hong merasa ragu kepada Grace. Grace meyakinkan jika sebenarnya ia tak berkhianat. Ia memberikan sebuah rahasia jika Direktur Jin telah menyewa gudang 1,65 hektar di Provinsi Gyeonggi dan mereka menduga dana itu berada di lokasi tersebut. Mereka akhirnya pergi ke Gyeonggi dan berpura-pura menyamar sebagai pedagang grosir yang membutuhkan sebuah gudang. Grace menjadi pemimpin untuk menginstruksikan penyamaran mereka. Mereka menargetkan beberapa lukisan seni yang diduga sebagai tempat persembunyian dana tersebut. Proses pencarian itu rupanya cukup sulit untuk dilakukan. Hyunwoo dan Hae-in bahkan meminta salinan data yang ada di tempat tersebut. Hujan turun saat Hae-in dan Hyunwoo hendak pulang. Lantas Hyunwoo memberikan jasnya kepada Hae-in agar ia tak kedinginan dan memintanya untuk menunggunya agar ia bisa mengambil mobilnya. Saat Hae-in sedang menunggu Hyunwoo, ia salah melihat Eun-sung sebagai Hyunwoo. Hae-in lalu ikut pulang dengannya. Tak lama, Hyunwoo berusaha membuntuti mobilnya. Hyunwoo akhirnya mampu menghentikan mobil Eun-sung. Saat Hae-in melihat Hyunwoo keluar dari mobil yang berada di luar di depannya, ia akhirnya menyadari jika pria di sampingnya adalah Eun-sung. Namun, Eun-sung segera mengunci mobilnya agar Hae-in tak keluar. 하인아! Dalam sebuah epilog, Yang Gi memberitahu bahwa artikel yang dikeluarkan Eun-sung mengenai berita palsunya. Ia kesal dan menyuruh Hyunwoo untuk menuntut orang yang ikut menyebarkan fitnah di kolom komentar. Namun Hyunwoo mengabaikannya. Ketika Yang Gi membaca sebuah komentar yang menghina Hae-in, Hyunwoo langsung tertarik dan meminta Yang Gi untuk membuatkan file laporan dan menuntut mereka. 이거 다 가만 안 둬. Begitulah akhir dari cerita episode 11. Ditunggu video selanjutnya. Bye-bye.